Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merlinda Diska Carolina dengan NIM akhir 101 dari kelas Manajemen 2024C. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peran persepsi dalam keputusan organisasi. Jadi yang pertama-tama, apa sih persepsi itu? Jadi persepsi itu proses ketika seseorang menerima informasi dari lingkungannya yang kemudian itu dipilih, diatur, dan ditafsirkan informasi yang didapat sehingga informasi tersebut jadi bermakna. Jadi contohnya itu kayak di suatu rapat, dua manajer itu melihat karyawan yang diam aja. Salah satu karyawan yang diam aja. Nah, manajer A ini menganggap si karyawan ini tidak kompeten, sedangkan yang manajer B menganggap bahwa karyawan tersebut sedang berpikir. Nah, peran persepsi dalam organisasi itu untuk menentukan bagaimana seseorang memahami situasi kerja, kemudian untuk menentukan apakah suatu kondisi dianggap sebagai masalah atau tidak. Kemudian persepsi ini dapat mempengaruhi informasi mana yang diperhatikan dan mana yang diabaikan, dan juga dapat mempengaruhi cara seseorang menilai orang lain dan mempengaruhi pilihan alternatif yang diambil. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Jadi yang pertama itu ada individu. Jadi seseorang itu menilai dari sikap, dari kepribadian, motif atau kepentingan, dari pengalaman masa lalu, bahkan dari harapan. Kemudian bisa dari objek, jadi karakteristik orang atau peristiwa yang dinilai juga mempengaruhi persepsi. Misalnya itu kayak orang yang percaya diri sering dinilai lebih kompeten daripada orang yang diam aja, malu-malu, gitu. Kemudian dari situasi, di kondisi lingkungan, waktu, dan keadaan sosial ikut mempengaruhi penilaian seseorang. Nah, ada teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mencari penyebab dari perilaku orang lain, yaitu attribution theory. Jadi, penilaian ini bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Di dalam organisasi, hal ini mempengaruhi penilaian kinerja, promosi jabatan, pemberian penghargaan, dan juga pemberian sanksi. Jadi, jika penyebab perilaku dinilai secara keliru, maka keputusan yang diambil juga bisa keliru. Nah, ini ada kesalahan dalam persepsi. Yang pertama itu ada selective perception. Jadi hanya memperhatikan informasi yang sesuai dengan pendapatnya sendiri, kayak menang sendiri. Kemudian ada halo effect yang menilai keseluruhan seseorang hanya dari satu sifat yang menonjol. Kayak orang, salah satu orang ini terkenal ramah, jadi yang jelek, jadi sifat yang kurang baik itu tidak dinilai, cuma yang ramahnya aja. Kemudian ada stereotyping, jadi menilai seseorang berdasarkan kelompoknya. Contohnya itu kayak dalam satu circle, pasti orang di dalam circle itu baik semua, atau kurang baik semua, padahal tidak begitu. Karena circle itu terkenal baik, jadi orang yang di dalam juga baik gitu. Padahal tidak selalu kayak gitu. Kemudian ada self-serving bias, menganggap keberhasilan karena diri sendiri, tetapi menyalahkan keadaan saat gagal. Nah, ini ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan, yaitu dari informasi yang tidak lengkap, dari waktu yang terbatas, kemudian kemampuan berpikir yang terbatas. Jadi karena hal tersebut, keputusan yang diambil seringkali bukan yang paling sempurna, tetapi yang dianggap cukup memuaskan. Ini ada beberapa bias dalam pengambilan keputusan, yaitu ada overconfident bias, terlalu percaya diri, mencuri bias, terpaku pada informasi awal, confirmation bias, mencari informasi yang mendukung keyakinan, availability bias, mengandalkan informasi yang mudah diingat, dan escalation of commitment, tetap menunjukkan keputusan salah. Nah, ini ada study case yang saya ambil dari PT Bluebird, yang pada saat itu Bluebird ini sempat kalah oleh taksi online. Terus kenapa sih kok Bluebird bisa balik pegang tahta lagi? Nah, jadi pada periode tahun 2014-2017, Bluebird ini mengalami penurunan jumlah penumpang, penurunan pendapatan, harga saham turun, dikarenakan masuknya pada saat itu Gojek, Grab itu kayak lagi marak-maraknya, lagi booming-boomingnya. Jadi Bluebird ini mengalami penurunan.
masalah utamanya bukan hanya persaingan harga, tetapi dari perubahan persepsi konsumen. Jadi konsumen itu kayak berpikir kayak taksi online itu dianggap lebih praktis, mudah, murah, transparan, modern karena pada saat itu era digital ya. Jadi kayak tinggal pesan di HP. Sementara Bluebird dipersepsikan lebih mahal, sulit dipesan, kurang fleksibel. Padahal secara kualitas layanan, Bluebird dikenal unggul dan juga profesional. Nah, Bluebird ini dapat memegang tahta kembali karena pada saat itu mampu mengubah persepsinya terhadap perubahan industri dan mengambil keputusan yang adaptif. Memang awalnya kalah bersaing dengan Grab dan Gojek, akibat perubahan persepsi konsumen yang lebih memilih layanan digital. Dan akhirnya Bluebird ini menyadari bahwa masalahnya itu bukan hanya sekedar harga, melainkan perubahan perilaku pasar. Jadi perusahaan pun kayak melakukan transformasi digital, berkolaborasi dengan Gojek, dan memperkuat citra sebagai layanan yang aman dan profesional. Jadi dengan hal tersebut, dengan memperbaiki persepsi internal dan strategi, Bluebird ini dapat berhasil mengembalikan kepercayaan konsumen dan mempertahankan posisinya di industri transportasi hingga saat ini. Jadi kesimpulan dari kasus Bluebird itu dapat menunjukkan bahwa persepsi itu memiliki peran penting dalam keputusan organisasi. Jadi ketika manajemen mengoreksi persepsinya terhadap perubahan lingkungan dan memahami pergeseran perilaku konsumen, maka mereka itu dapat mengambil keputusan strategis yang tepat. Artinya, keputusan yang efektif tidak hanya bergantung pada data, tetapi juga pada bagaimana organisasi memaknai dan mempersepsikan realitas bisnis. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.